Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan komunitas pemula vegetarian. Hari ini kita beruntung sekali bisa mengundang Dr. Fendi Syailawan, Master Gizi, untuk berbagi dengan kita dengan topik makan gizi seimbang yang enak, tapi tetap sehat. Sebelum kita memulai acara hari ini, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang Ibu Agung dari grup 9 untuk membantu membacakan doa. Sudah. Sebentar ya. Oh iya, nggak apa-apa, baik. Alam dan segala isinya diciptakan melalui Maha Kasih dan Maha Keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Baik, terima kasih Ibu Agung yang sudah membantu membacakan doa untuk kegiatan hari ini. Sebelum memulai acara, saya ingin membacakan terlebih dahulu profil dari Dr. Fendi. Dr. Fendi Syailawan, Master Gizi sebagai nutrisionis klinis. Dokter praktek di Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai saat ini. Magister Ilmu Gizi Klinis Universitas 11 Maret Surakarta 2019, cum laude. Dokter Umum Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2009. Sebagai blogger kesehatan di media sosial Instagram, sebagai staf ahli IVS VSI dan bervegetarian sejak 1998. Sebagai dokter perawatan intensif RS Dr. Un Solo Baru di Jawa Tengah tahun 2018, memiliki sertifikasi manajemen obesitas dari Federasi Obesitas Dunia di tahun 2017, training ilmu penyakit lansia dan pencernaan di Siegen, Jerman 2016, dan trainee ilmu gizi medis di Remscheid, Jerman tahun 2015. Demikian profil dari Dr. Fendi Syailawan. Sekarang saya ingin mengundang Dr. Fendi untuk bergabung dengan saya. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, Otorita. Suara saya jelas ya? Cukup jelas, sudah, tapi mungkin boleh lebih kencang sedikit ya. Tapi saya nggak tahu di tempat teman-teman yang lain bagaimana. Ya, saya tes lagi ya. Halo, tes. Oke, jelas. Jelas Bagus. ya? Sudah. Sudah bagus, dokter. Terima kasih. Bentar, saya tekan dulu. Boleh kita mulai? Baik, silakan, dokter. Ya, selamat malam semuanya. Sangat bahagia sekali kita bisa berjumpa lagi di acara ini ya. Acara yang sama-sama kita cintai ini. Saya rasa semangatnya nggak pernah pudar ya. Biarpun masa pandemi, tetap kita harus semangat, terutama yang bervegetarian atau yang baru mulai belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga nanti bisa saling membantu ya. Kita mulai saja topik yang kali ini, topik yang cukup penting karena kita sering banget mendengarkan yang namanya makan harus gizi seimbang. Tapi untuk pelaksanaannya sangat-sangat sulit sekali dan sedikit yang berhasil. Karena apa? Karena saya sering melihat pasien saya datang berobat segala macam, kemudian konsultasi ya, kebanyakan dikasih tahu sekali, belum tentu mereka bisa memahaminya dengan benar. Apalagi kalau cuma lewat
webinar, seminar ini ya. Jadi kita masih harus benar-benar menyimak. Kemudian ditambah lagi dengan membaca panduan gizi seimbang yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dari sejak 2014 loh. Sudah hampir 7 tahun dari sekarang. Kita mulai saja supaya nggak membuang waktu ya. Ini makan gizi seimbang yang enak tapi tetap sehat. Ya, banyak kan orang pasti berpikiran kalau makan gizi seimbang itu pasti nggak enak, makanya nggak ada rasa sama sekali, kemudian sering menahan nafsu makan, kemudian orang bisa makan enak, saya enggak. Kenapa? Kita akan bahas di sini satu persatu nanti ya. Ini saya ada Instagram @Dr. Fendi, silahkan disimak, diikuti, karena setiap hari saya akan update terus tentang info gizi yang mungkin kita agak jarang dengarkan di Indonesia, tapi di luar sana, di Jerman, di Eropa, di Amerika sudah terbiasa dengan update gizi setiap hari. Terutama saat masa pandemi seperti ini. Sama saja, apa sih itu gizi seimbang? Dalam bahasa Inggrisnya disebut balanced diet atau balanced nutrition. Artinya adalah makanan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Zaman sekarang orang sudah banyak kelebihan gizi. Contohnya, yang punya penyakit kolesterol itu namanya kelebihan gizi. Yang punya penyakit asam urat juga sama, kelebihan gizi. Yang darah tinggi juga sama, kelebihan gizi yang kronis. Jadi nggak cuma gemuk saja ya, itu kelebihan gizi. Yang kolesterol, yang asam urat, yang lemak darahnya tinggi, kemudian yang darah tinggi, itu juga dinamakan kelebihan gizi atau overnutrisi. Jadi gizi seimbang ini bisa mencegah itu kalau dilaksanakan atau dipraktekkan sejak dini atau sedini mungkin. Prinsipnya yang paling penting adalah aneka ragam makanan. Artinya hari ini bayam, besok nggak boleh bayam lagi. Biarpun bayam itu sehat dan menyehatkan. Oke, kemudian makanan pokok. Jadi elemen dalam gizi seimbang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling utama ada 7. Yang pertama adalah makanan pokok, yang kedua sayuran, yang ketiga buah, yang keempat lauk pauk, yang kelima air putih. Kemudian yang keenam aktivitas fisik, yang terakhir adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, ya, tidur yang cukup, kemudian olahraga, begitu ya. Batasi bahan makanan tertentu. Yang paling penting adalah garam, gula, dan minyak. Kita akan ngomongin tentang garam dan gula nanti di akhir ya. Nanti penting banget, banyak orang terkecoh dengan bahan makanan yang tidak seperti garam, tapi itu banyak sekali garamnya. Yang memang nggak ada tulisan garamnya, tapi ternyata itu adalah tinggi kandungan garamnya. Ini saya ngambil dari sumbernya Kemenkes atau Kementerian Kesehatan 2014. Silahkan dibaca, di searching, di browsing, di HP-nya juga bisa ya. Tinggal di-download, dibaca. Memang agak banyak ya bacaan, tapi itu sangat worth it sekali ya. Nah, ini saya ada coba tampilkan sini daftar penukar karbohidrat. Yang paling penting ini ya. Coba kita lihat bentar ya. Ini ya, yang paling sering kita makan adalah nasi, mana sini? Dokter, maaf, ada share screen kah? Oh, sebentar. Uh, Belum ya? belum ke share, maaf. Oh ya. Sudah masuk. Sudah. Saya pikir udah kelihatan ya. Nah, ini saya ada coba tampilkan di sini daftar penukar bahan karbohidrat yang paling jadi primadona orang Indonesia ya. Paling sering makan karbohidrat karena enak memang dan murah. Yang kita makan sering itu adalah roti putih, kemudian nasi ya.
nasi putih ya. Ini kalau dilihat ya, di sini yang roti putih itu sekitar 3 iris per porsinya atau 70 gram. Jadi bukan satu ya, bukan satu porsi, bukan satu lembar gitu, bukan, tapi 3 iris. Pokoknya 70 gram dihitung. Kemudian agak susah memang. Kemudian kalau nasi beras giling putih, itu sekitar 3/4 gelas atau 100 gram. Sudah dimasak ya, bukan beras nih, nasi. 3/4 gelas, 100 gram. Kalau mau ngitung gramnya silahkan, tapi pasti repot. Yang paling penting adalah 3/4 gelas saja. Gelas yang belimbing yang 250 cc itu ya. Kemudian yang paling sering lagi adalah apa? Bihun mungkin sering juga ya. Bihun itu setengah gelas, 50 gram. Kemudian mie basah itu 2 gelas, 200 gram atau 200 gram ya. Kemudian ini yang protein nabati, saya ambilkan karena kita kan vegetarian ya. Yang paling sering adalah kacang hijau, itu sekitar 25 gram atau 2,5 sendok makan. Ini sama dengan 1 porsi tempe ya. Kalau tahu itu 2 potong sedang, 100 gram. Kemudian kacang kedelai, 2,5 sendok makan, 25 gram. Apalagi ya. Nah, susu kedelai itu ternyata 1 porsinya itu sekitar 185 gram. Ya. Kemudian apalagi? Yang lain kayaknya jarang yang kita makan. Nah ini yang penting juga ini. Karena susah mengukur gram-gramnya itu, nggak semua orang bisa, dan kebanyakan orang yang belajar gizi pun nggak bisa mengukur dengan benar kalau belum dilatih secara khusus. Karena sulit sekali loh. Karena setiap makanan itu beda-beda gramnya. Nggak semua sama. Dan kemudian nasi pun kalau kita masaknya dengan lembut, banyak airnya, berubah gramnya. Kalau kita masaknya mungkin airnya dikit, pasti berubah juga gramnya, lebih dikit. Apalagi sayur yang lain. Lauk juga ya. Nah, yang paling gampang adalah kita dengan melihat tumpeng gizi seimbang ini. Yang paling gampang ini caranya. Kita mulai dari bawah ya. Ini yang jagung, kemudian makanan pokok ya, kentang, ubi jalar, nasi, kemudian apalagi nih, ketela ya, singkong, segala macam itu sehari kita harus mencukupi sekitar 3-4 porsi, maksimal 4 porsi, minimal 3 porsi. Jadi makan pagi, siang, malam. Jadi nggak boleh di skip ya makan siangnya. Yang mentang-mentang saya bangunnya siang, jadi cukup makan siang saja. Sarapan nggak usah. Itu boleh nggak? Ya, kata orang boleh-boleh saja, tapi jangan setiap hari begitu. Akibatnya nanti akan kekurangan zat gizi. Yang paling sering adalah zat gizi yang mikro, yang kecil. Ya, seperti zat besi, kemudian mineral, kalsium, segala macam ya. Kalau kekurangan protein, karbohidrat, lemak mungkin enggak. Tapi kalau kekurangan yang zat gizi yang kecil mungkin iya. Atau nanti makan malamnya banyak jadinya. Kalau coba-coba melewatkan sarapan. Karena bangunnya kesiangan. Ya kalau hari Minggu nggak apa-apa. Tapi kalau hari biasa, setiap hari begitu pasti akan macam-macam akibatnya. Sakit mah lah, gemuk lah, kemudian kekurangan zat gizi yang lain. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah nih, sayuran. Sayuran tuh sehari kita harus sampai 3-4 porsi. Ya. Satu porsinya biasanya 1 gelas yang sudah dimasak ya, sayurannya. Gelas belimbing, saya ulangi ya, gelas belimbing yang 250 cc. Bukan yang gelas yang tinggi itu yang untuk minum jus, bukan. Ya, beda. Kemudian untuk yang buah-buahan, ini 2-3 porsi, jangan berlebihan. Biarpun buahnya sehat, kayak alpukat, kayak pisang, pepaya, tapi kalau berlebihan, nanti akibatnya macam-macam. Nanti gula darah bisa cepat naik, kemudian nanti bisa gemuk, kemudian pankreasnya akan capek, karena kan dia kan mencoba untuk memasukkan gula darah kita ke dalam sel kita kalau berlebihan konsumsi gulanya. Karena buah juga mengandung gula yang namanya fruktosa atau gula buah. Ya. Kemudian satu porsi buah-buahan itu adalah sama dengan satu potong pisang yang sedang, kemudian apalagi ya, setengah daripada yang alpukat ya,
yang matang ya, yang sedang ukurannya, jangan yang gede. Kemudian yang ini penting juga ya, yang atas nih, lauk pauknya. Lauk pauknya pasti hubungannya dengan daging, dengan kacang-kacangan. Kalau kita ya, kalau yang vegetarian. Itu 2 sampai 4 porsi. 2 saja udah cukup loh. Jadi nggak perlu banyak. Yang perlu banyak adalah sayuran sama makanan pokok. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti akibatnya apa? Kita nggak dapat serat. Kita nggak dapat vitamin dan mineral. Karena sumber makanan yang lauk pauk ini ya kebanyakan mengandungnya protein. Lemak mungkin ada, tapi nggak banyak. Paling banyak protein. Tapi kita butuh juga yang namanya vitamin dan mineral dan serat. Di makanan seperti ini nggak ada. Mungkin kalau yang vegetarian ada mungkin ya, tapi nggak banyak. Yang paling banyak tetap di makanan pokok dan sayuran. Jadi harus seimbang ya. Satu porsinya sekitar ini ya, tempe, tahu tadi ya. Tahu 2 potong sedang ya. 2 potong sedang itu artinya 100 gram. Ya, itu. Kemudian gula, garam, minyak dibatasi karena bentuknya kerucut. Harus dibatasi dan merah warnanya. Jangan-jangan makin banyak sih makin enak ya. Semuanya ini pasti makin enak. Bagi yang hobinya mencoba makanan yang di YouTube ya, itu mungkin ya, pasti sering mencoba 3 macam bumbu ini. Atau yang memakai bumbu yang buatan, yang hampir jadi. Bumbu nasi goreng, yang bumbu apa lagi? Saus, kecap, kemudian minyak, yang aneh-aneh itu ya. Pasti dibaca semuanya mengandung gula dan garam yang banyak sekali. Dan minyak juga. Mesti hati-hati. Kemudian tambah air minum putih, 8 gelas. Ini air minum saya sudah banyak membahas di Instagram saya. Ya. Silahkan dibaca. Dulu memang 18, tapi ternyata ya 18 itu tidak harus seperti itu. Apa alasannya? Silahkan kalau yang ngikutin Instagram saya pasti akan tahu. Apa sebabnya? Kemudian ini juga penting ya, aktivitas fisik. Kita makan sehat, tapi kita jarang gerak, nanti akan timbul macam-macam penyakit juga. Yang paling sering adalah penyakit pencernaan. Mengerikan ya. Pencernaan itu juga penting sekali karena 70% daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita ada di pencernaan. Kalau kita ada gangguan pencernaan, otomatis akan lemah. Apalagi kalau menghadapi COVID dan pandemi. Kita harus kuat dulu pencernaannya, harus bagus dulu baru bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Kalau enggak ya pasti lemah. Oke, ini ada mencuci tangan, berjalan, senam, bersepeda, menyapu, dan memantau berat badan. Ya, ini namanya tumpeng gizi seimbang ya. Nah ini juga penting. Kan tadi ya, ini kan cuma porsi saja. Karena porsinya itu setengah mati juga menimbangnya. Kalau kita ngitung satu persatu, coba diperhatikan. Bayam mungkin oke ya, sama kangkung segala macam masih muda. Tapi kalau buah-buahan, jambu, pepaya, pisang, apalagi nih ya, kayak semangka itu berbeda porsinya. Apa semuanya mau ditimbang setiap sebelum makan? Nggak mungkin kan? Jadi yang paling gampang adalah dengan ini, piring makanku ini. Kita nggak perlu ngukur lagi, nggak perlu nimbang lagi pakai timbangan digital. Tetap gampang, tinggal ditaruh piring yang biasa kita makan, taruh nasinya di sini. Jadi nasi atau makanan pokok harus sepertiga dari piringnya. Ya, boleh apa aja nasinya. Nasi putih boleh, nasi merah juga boleh, nasi coklat juga boleh, ganti dengan roti juga boleh. Kemudian apalagi singkong juga boleh ya, kalau bisa makan singkong ya. Kemudian ubi juga boleh, jagung juga boleh. Yang penting jangan ditambahkan. Jangan tambahkan nasi kemudian jagung sini. Salah ya. Itu paling penting. Yang mentang-mentang jagungnya enak, apa-apalah tambah nasi tambah jagung atau nasi campur dengan mie.
Nah, itu yang paling penting, jangan pernah begitu. Percuma. Nggak ada manfaatnya sama sekali, tapi memang enak. Pasti banyak kan yang coba makan mie sama nasi. Itu saja sudah salah ya. Karena emang kita nggak terbiasa dengan ini. Ketahuinya mungkin dari webinar seperti inilah. Jadi makanan pokok itu harus sepertiga, jangan berlebihan, jangan dikurangi. Jadi bihun, mie, nasi, ubi jalar, jagung itu jangan dicampurkan. Atau pempek, atau gorengan yang banyak tepungnya ya. Mungkin boleh aja kalau gorengan, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau pempek kan itu otomatis atau model tekwan itu kan semuanya tepung ya. Banyak kan. Kita campurkan dengan nasi, sama saja kita makan nasi 2 kali lipat. Jadi, dan sayuran sepertiga. Bayangkan coba, hampir itu sepertiga, kemudian 2/3-nya adalah makanan pokok dan sayuran dan semuanya adalah vegetarian. Sayuran pasti vegetarian kan? Makanan pokok pasti vegetarian. Gak mungkin kita makanan pokoknya dari ikan kan? Gak mungkin, pasti dari makanan pokoknya tumbuh-tumbuhan, tanaman. Kemudian buah-buahan, 1/6-nya buah-buahan. Jadi, memang kata orang nggak boleh campur ya buah-buahan sama makanan, tapi coba aja ya. Mulai sekarang nanti di rumah, habis ini, mulai besok, taruh piringnya di atas meja, taruh makanan pokoknya nasi, kemudian tambahkan sayuran sepertiganya, kemudian tambahkan buahnya 1/6-nya dari piring itu, kemudian tambahkan lagi 1/6-nya lagi dari lauk pauk. Boleh nabati, kalau kita yang vegetarian nabati pasti. Boleh tempe, boleh tahu, boleh macam-macam ya. Boleh kacang panjang, boleh buncis ya. Boleh banyak kan pilihannya. Kacang kapri, kacang polong. Kalau yang vegetarian pasti lauk pauknya dari kacang-kacangan. Jangan takut asam urat ya. Karena ternyata dulu asam urat itu karena katanya makan kacang kebanyakan. Tapi ternyata sekarang sudah berubah. Kalau asam urat tuh yang pemicu utamanya bukan kacang-kacangan, tapi makanan laut. Jangan selalu menyalahkan kacang kalau asam uratnya tinggi. Ah, saya habis makan kacang tanah nih, pasti asam uratnya tinggi. Padahal tidak. Studi yang besar yang terbaru justru yang paling sering memicu asam urat adalah makanan laut dan daging. Ya, jadi kita harus selalu mengikuti terus ya. Ini juga penting ya. Cuci tangan sebelum makan, air putih, kemudian batasi gula, garam, dan minyak. Sajian sekali makan ya, bukan seharian begini enggak ya, sekali makan. Dimakan pagi, siang, malam. Jadi itu saja udah bagus sekali. Boleh bisa 3 kali makan. Ada yang mau makan sampai 5 kali boleh, silahkan. Tapi jangan seperti ini porsinya. Dikurangi lagi. Caranya gimana? Ditambahkan 3 piring ini, kemudian kamu bagi sendiri pakai kalkulator. Ya, yang mentang-mentang saya makannya kata orang kan kalau diabetes makannya harus sering-sering tapi porsinya dikit. Itu mereka diatur porsinya. Diatur porsinya nggak seperti ini. Kita normal yang masih sehat silahkan makan seperti ini saja. Pagi, siang, malam ini pun sudah repot kalau kerjanya sibuk. Kalau yang sering di kantor, kemudian dari pagi sampai malam pulangnya, kemudian nggak pulang-pulang apalagi, itu pasti repot makannya. Pasti makannya di luar. Di warung, di kantin, di restoran. Susah loh untuk mengikuti ini kalau makan di restoran, ataupun yang pesen GoFood, itu pasti susah lagi. Susah lagi, jadi mesti kita berkorban. Atau kalau mau belajar pelan-pelan dari GoFood itu gimana caranya supaya membagi makanan seperti ini. Ya pesanlah makanan yang sehat dari GoFood. Jangan cuma enak saja. Jangan cuma yang kelihatannya enak di gambarnya atau kelihatannya laris mungkin. Ya. Kalau coba-coba sih boleh-boleh saja, tapi kalau untuk rutin jangan ya. Kemudian ini ya. Ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah makanan aneka ragam tadi ya, PHBS, kemudian memantau berat badan normal.
Berat badan normal ini caranya bisa pakai IMT atau indeks massa tubuh. Caranya berat badan dibagi tinggi badannya dalam meter, kemudian berat badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan dikuadratkan, ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Kalau nggak sempat olahraga, silahkan cari yang lain kegiatannya. Contohnya apa? Jaga cucu kalau udah punya cucu. Itu juga capek loh. Jaga cucu, kemudian bersih-bersih rumah, ngepel, kemudian berkebun, ya. Cari kegiatan fisik. Jangan main handphone, jangan mantengin Twitter terus, ya. Boleh tapi dibatasi. Karena kita hidup di zaman yang serba gadget, serba rebahan, ya. Jadi makin banyak rebahan, makin banyak penyakit. Zaman sekarang ya, zaman Zoom apalagi, ya. Jadi kita mesti hati-hati, kita harus manfaatkan semua yang ada, tapi jangan sampai berlebihan. Oke. Nah, kemudian ini pesan umum dari gizi seimbang, yang pertama adalah banyak makan sayuran dan cukup buah. Kemudian lauk berprotein tinggi, tempe, tahu, ya. Susu kedelai juga protein tinggi. Kemudian makanannya harus bervariasi setiap hari. Gini, saya kasih contoh. Kalau kita hari ini makan bayam, besok jangan bayam lagi. Lusanya jangan bayam lagi. Setelah hari ketiga, boleh. Ya, yang mentang-mentang bayam itu sehat, ya, murah, jadi kita makan bayam terus setiap hari. Jangan begitu. Nanti akan tidak cukup gizi kita. Karena kalau yang vegetarian harus makannya gizi seimbang. Bervariasi artinya. Oke. Kemudian batasi makanan asin, manis dan berlemak kayak tadi, ya. Oh ya, kalau pagi, siang, malam boleh sayur yang sama. Tapi kalau besoknya jangan. Ya, kalau pagi bayam, siang bayam, malam bayam masih boleh. Tapi kalau besoknya bayam lagi jangan, ya. Kemudian biasakan sarapan. Jadi karena kalau kita aktif, tidak suka rebahan, pasti akan sarapan rutin. Apa tujuannya? Supaya kita tidak makan banyak saat malam, kemudian kita terbiasa untuk aktivitas fisik. Syaratnya kalau sarapan kita harus cukup tidurnya. Orang yang nggak cukup tidur pasti susah untuk sarapan. Iya nggak? Iya pasti. Apalagi yang suka begadang, pasti susah untuk sarapan. Sarapan jam 12 siang, itu bukan sarapan namanya. Kalau di Jakarta paling sering begitu, ya. Bagi kalau memang kerjanya siang, atau yang kerjanya malam, yang shift malam, itu juga sering. Ya. Cobalah untuk bikin rutinitas, ya, yang sehat. Air putih cukup dan aman, ya, nggak usah minum yang aneh-aneh lah, yang air alkalin, kemudian air apa lagi tuh, air pegunungan apa gitu, jangan, nggak usah. Air putih yang bersih dan cukup, yang sehat aja. Boleh air mineral, boleh air demineral, boleh air sumur yang dimasak. Ya, ada yang namanya apa lagi tuh? Air yang basah, yang alkalin, sering sekarang kan? Ngetop kan sekarang kan? Itu penelitiannya tidak cukup valid kebanyakan, atau minjem punya orang penelitiannya. Ya, jangan diikuti hal-hal begitu. Ini kalau yang ini, yang gizi seimbang ini diteliti oleh banyak negara, diikuti oleh semua negara, termasuk negara-negara maju. Di Eropa, di Amerika, mereka semuanya mengikuti ini. Kok kita mau mengikuti hal-hal yang belum valid gitu. Kemudian ini, biasakan baca label makanan. Ini juga penting sekali. Kalau kita sangat mengandalkan untuk memasak atau makan makanan dari luar, yang kita beli di supermarket, di minimarket, ya. Saya ada bahas ini di Instagram saya, silahkan dibuka, @Dr. Fendi, ya. Karena panjang sekali pembahasannya. Memang ada cara yang lebih gampang, dan saya juga bahas di Instagram itu. Oke, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oke, jangan air yang dalam baskom, ya. Air mengalir, banyak begitu loh. Sekarang kan kita nggak susah air kan di Indonesia, nggak lah, kecuali di NTT mungkin, ya.
Tapi kalau di Indonesia enggak lah. Saya rasa cukup air, gampang ya. Nggak usah beli air per galonnya, enggak. Kita ada pump segala macam. Jadi harus manfaatkan air dengan sabun ya. Aktivitas fisik cukup. Oh ya, jangan berlebihan juga. Ada yang mentang-mentang olahraganya kata orang sehat ya, mati-matian nge-gym. Jadi bukan pagi ya, pagi, siang, malam nge-gym terus. Atau setiap hari nge-gym, nggak usah. Nggak perlu. Kita bukan atlet, bukan binaragawan, ya. Jadi nggak perlu begitu. Kalau tujuannya untuk sehat, silahkan cukup 3 kali seminggu. Ya, jangan diforsir sekali habis gitu. Mungkin apa ya, member gymnya udah mau habis ya, jadi kita forsir. Hari itu juga harus 4-5 jam nge-gym. Nggak boleh begitu. Nanti akibatnya apa? Nanti kita akan timbul namanya prooksidan. Prooksidan itu adalah lawannya antioksidan. Yang paling sering kita dengar antioksidan kan? Tapi kita jarang dengar namanya prooksidan. Kalau prooksidan itu kebanyakan, akan timbul namanya oksidasi, stres. Bisa timbul macam-macam. Autoimun lah, sakit mah lah, kolesterol tinggi lah, serangan jantung lah, stroke lah. Jangan heran kalau orang yang banyak olahraga bisa stroke. Jangan heran ya, karena memang bahayanya itu, yang namanya oksidasi, yang stres oksidatif itu. Ya. Nah ini, tadi kan saya sebutkan cara mengukur berat badan normal dengan indeks massa tubuh. Caranya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan tingginya itu. Hasilnya begini, untuk orang Indonesia normal itu 18,5 sampai 25. Jadi 25,1 sudah termasuk gemuk loh. Coba diukur nanti pulang, nanti setelah ini ya. Harus tahu tinggi badannya, harus tahu berat badannya. Gampang kan? Ukur saja ya. 25,1 termasuk overweight atau gemuk. 27 ke atas termasuk obes atau gemuk yang berat. Ya. Jangan mengikuti yang gaya Amerika. Kalau Amerika 30 baru gemuk dia. Nah, mereka tinggi badannya. Eropa apalagi tinggi-tinggi semua badannya. Nggak sama kita, ini kan sudah penyesuaian dengan orang Asia, orang Indonesia. Kalau di bawah 17 atau di bawah 18,5 itu kurus atau kurang gizi kita manggilnya. Bahasa jeleknya ya. Jadi jangan bangga ya kalau kurus ya. Harus normal. Nah ini, yang paling sering juga bahan penyedap. Kenapa saya tampilkan? Karena ini penting sekali ya. MSG Vesin tahu ya. Ternyata penyedap makanan kita itu banyak garamnya loh. Garam meja itu sekitar 2000 mg natrium. Kita butuhnya cuma segini memang, 2000 mg. Jadi garam itu maksimal 1 sendok teh per hari, termasuk dari masakan. Dikit ya. Dikit loh. Kalau yang hobi masak pasti tahu. 1 sendok teh itu dikit sekali. Kita masak yang aneh-aneh, dalam meja itu ada sekitar 6 masakan, itu udah lebih sekali. MSG itu ternyata ya, 1 sendok teh mengandung 492 mg. Lumayan. Kecap, nah ini juga sering nih. Kecap asin atau manis juga sama saja. Ya. 1 sendok teh kecap sudah mengandung 343 mg. Kalau kita makainya dalam sekali sehari itu ada sekitar 5 sendok teh, kali 5 aja. Itu 1.500 mg atau 1.600. Kita tambahkan garam meja juga, lebih sudah. Jangan heran kalau kita umur 40-an sudah darah tinggi, ya, sudah sakit ginjal, sudah nanti bermasalah dengan pembuluh darahnya. Jangan heran. Nah, memang kita nggak sadar, ya, apa yang kita makan itu ternyata banyak garamnya. Memang terkadang nggak rasa asin. Jangan tertipu dengan rasa asin. Karena garam itu nggak semua sama rasa asinnya. Ada yang beda-beda. Nah ini ya. Ini untuk yang bumil ya, Bu hamil. Kalau bumil itu yang paling penting adalah protein, zat besi, zinc atau seng, yodium, folat, kalsium, batasi kopi atau teh, 1 cangkir per hari.
Kemudian yang ibu menyusui, protein, besi, folat, kalsium, vitamin B, C, kemudian apa lagi? D, yodium, zinc, dan kopi juga dibatasi. Untuk bayi, sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, karena nggak ada yang bisa menggantikan ASI. Untuk bayi 6 bulan ke atas harus empasi. Empasi itu artinya makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI. Jadi ASI diteruskan tapi dikurangi. Ya, empasi adalah pendampingnya. Kemudian 2 sampai 5 tahun makan 3 kali sehari, protein tinggi, bermain bersama, penting juga ini ya. Ini ya, coba lihat. Umur 6 sampai 6 bulan tuh ASI aja. 6 sampai 9 bulan ASI tetap masih. Tambahkan makanan lumat sebagai empasinya. 9 sampai 12 bulan itu tambahkan makanan lembek. Ya. Plus ASI. Sampai 2 tahun ASI juga masih. Jadi nggak boleh stop ASInya. Jadi ibunya menderita sekali ternyata. Sampai 2 tahun. Tapi nggak seperti yang ASI eksklusif. Sering-sering ini enggak. Paling sehari 2 kali ASInya cukup. Ya. Tapi yang penting adalah empasinya. Kalau sampai 2 tahun tuh biasanya sudah sampai sama dengan makanan keluarga. Ya. Nah, ini terus tips dan trik gizi seimbangnya ya. Ini saya kasih tahu yang paling penting ini. Jadi melek sekarang ya. Tadi ngantuk mungkin. Ya. Kita mulai dengan 2 kali seminggu. Kalau yang belum pernah mencoba gizi seimbang, jangan coba-coba langsung sekaligus. Tidak akan berhasil. Malah nanti bisa kapok. Pelan-pelan. Mulai dengan 2 kali seminggu selama 3 minggu. Tingkatkan 1 kali interval 3 minggu. Jadi ya nanti coba ya gizi seimbangnya hari Senin sama Rabu saja ya. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu makanan sepuasnya. Makanlah sepuasnya. Seperti biasa gitu ya. Kemudian 3 minggu kemudian tambahkan 3 kali seminggu, Senin, Rabu sama Jumat. Kemudian 3 minggu lagi tambahkan Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Sampai nanti full setiap hari. Supaya apa? Nggak kaget tujuannya. Nanti ini untuk yang belum terbiasa. Oke? Kemudian mulai mencari bumbu dari bahan alami yang tinggi antioksidan. Karena kita hidup dalam dunia, kemudian aktivitas yang stres, kemudian polusi, makanan yang nggak sehat semua, kita butuh yang ini. Contohnya apa? Kunyit, jahe, kencur, serai, kayu manis, dan lain-lain. Jadi nggak harus kita mengandalkan garam, gula, dan minyak terus. Ternyata ya untuk membuat makanan enak tuh nggak cuma dari bahan mentahnya atau bumbunya atau bahan bakunya, bukan. Tapi dari bumbu dan cara pengolahannya paling penting. Asal makanan mentahnya nggak basi ya. Kalau kita selama kita masaknya dengan penuh kreasi, kemudian bumbunya kita maksimalkan, pengolahan juga benar, saya rasa pasti enak makanannya. Memang mesti belajar pelan-pelan bagi yang belum bisa masak, terutama anak kos ya. Kemudian ini batasi gula, garam, minyak, dan segala produk turunannya. Ini saya nggak capek-capeknya untuk mengasih tahu ya. Kemudian ini cobalah berkreasi dengan bumbu dan cara masak yang baru. Jangan cuma tumis saja, jangan cuma dicas saja, jangan cuma direbus saja, atau digoreng saja pokoknya. Orang Indonesia kan begitu kan? Goreng, rebus, dicah, tumis, sama kukus. Macam itu. Ya. Banyak cara lain ternyata loh yang lebih bagus. Contohnya apa? Pepes ya. Pakai daun pisang itu. Itu kan nggak kena minyak kan? Kena apinya kan justru daun pisangnya kan? Ya. Kemudian air fryer yang pakai sedikit minyak, cuma pakai 2 sendok makan minyak aja. Panci tekan ya. Kemudian microwave, panggang ya. Jadi nggak cuma harus rebus doang atau goreng terus ya. Tidak. Ini juga enak-enak loh makanan seperti ini. Pasti nggak ada yang nyangka kalau kita dengan pakai air fryer itu sama. Enaknya dengan digoreng dengan minyak yang banyak. Kalau nggak percaya silahkan coba. Sekarang alat air fryer itu murah-murah loh. Zaman dulu mahal, sekarang murah sekali. Kita dibantu sekali sekarang. Ya. Kemudian ganti minyaknya.
Memang mahal ya, tapi kita harus coba belajar. Apalagi kalau sudah ada penyakit atau ada risiko keluarganya yang kena penyakit. Contoh yang paling sering yang ini saya kasih tahu yang minyak yang tahan panas. Ya. Pertama adalah minyak zaitun, alpukat, minyak bunga saf atau wijen. Dulu waktu saya masih di Eropa itu karena minyak yang lain mahal ya, saya pakai minyak ini, minyak yang safflower ini. Ini murah sana, ya. Nah, tahan panas biarpun ada omega 6-nya tapi minimal lah dibanding yang lain gitu. Dibanding minyak sawit ya, yang paling laku itu. Kemudian gula. Kalau memang sanggup ya, ganti dengan stevia, erythritol, xylitol, lohanko, itu juga keren loh. Tapi bukan lohanko yang kita makan itu bukan ya. Sirup yakon atau gula rendah kalori yang lain. Kalau nggak sanggup silahkan gula biasa tapi dikurangin. Maksimal sekitar 4 sendok makan dalam sehari. Ya, termasuk dari masakan ya. Kemudian makanlah minimal 20 menit. Ini penting sekali. Ya, jangan terburu-buru. Kalau sudah biasa mungkin susah, tapi harus pelan-pelan diusahakan diubah. Karena kalau kita makan 20 menit, apapun yang kita masak, biarpun itu sehat, tetap nggak sehat jadinya. Sayang kan, udah masak setengah mati, ya masaknya sampai 3-4 jam, tapi makan cepet banget, nggak dinikmati. Nikmati makanannya itu. Kecuali ya, lagi ada pelatihan militer, yang makannya harus dalam hitungan menit. Atau lagi berusaha untuk ngambil gaji, itu nggak usah mungkin ya. Tapi kalau nggak ada acara yang penting sekali atau nggak usah lah buru-buru makannya. Atau dokter mungkin yang lagi kerja di ruang UGD, itu mau harus makan cepat. Ya, karena perawatnya manggil terus. Dok, ada pasien gawat, ya mau makan cepat. Kalau nggak seperti itu nggak usah lah. Makanlah minimal 20 menit. Tapi jangan terlalu lama juga, sampai sejam makannya. Ngapain sejam tuh kan? Ya, nggak usah. Jadi minimal 20 menit atau sampai 30 menit maksimal. Ini makan utama ya. Kalau makan snack nggak usah begitu. Masa makan kue aja sampai 20 menit. Nggak usah. Ya, nanti dokter Fendi bilang harus begitu. Makan utama ya. Oke. Kemudian ini hindari gadget dan TV saat makan. Ini penting banget. Kalau yang terbiasa pasti akan susah. Pelan-pelan. Karena kalau kita makan TV dan gadget, kalau kita makan sambil nonton TV, itu kita akan tidak bisa menikmati makanannya. Kita akan menikmati TV-nya. Kita akan menikmati handphonenya. Jangan ya. Lepaskan handphonenya, lepaskan TV-nya, coba nikmati makanannya. Nikmati setiap kunyahannya. Ada yang bilang setiap kita ngunyah itu harus sampai 20 kali kunyah. Baru telan. Jangan belum sampai 5 kali telan langsung. Jangan. Ya. Karena itu justru akan membuat kita gula darah akan naik, kemudian pelan-pelan akan membuat insulin naik, kemudian pankreas kita akan kerjanya berat, lama-lama kita akan macam-macam keluhannya nanti. Nyeri perut lah, sakit mah lah, diabetes lah, pradiabetes lah, kemudian gangguan pankreas lah, ya, atau lemak darah yang tinggi lah, karena pankreasnya nggak bisa bekerja dengan baik. Itu ya. Pankreas itu penting sekali karena dia yang mengeluarkan semua enzim pencernaan yang kita butuhkan. Kalau dia capek atau kerjanya berat atau aus, itu otomatis kita akan gampang nyeri perut. Ya. Atau yang namanya orang manggilnya IBS ya. Nih, coba makan sambil piknik. Pelan-pelan. Jangan kita makan di rumah terus, sendirian terus ya. Kemudian pasti bosen kan? Cobalah piknik. Jakarta kan sekarang banyak kan? Air Petra ya. Banyak kan? Kan sekarang udah zaman pandemi sudah mulai agak menurun kasusnya. Jadi kita harus manfaatkan. Ya, pasti bosan sekali kan di rumah terus, stay at home terus ya nggak mungkin ya. Jadi kita harus cari penyegaran atau refreshing. Jangan makan di rumah terus, apalagi sendirian. Itu bahaya ya. Pasti bosan
Kalau bosan pasti kita kan makan kerupuk, makan snack pasti. Pelampiasannya coklat, kerupuk, snack, keripik, segala macam tuh ya. Kacang-kacangan ya. Kemudian makanlah bersama teman dan keluarga. Yang serumah ya. Jangan nanti buka masker makan sama keluarga, teman atau keluarga yang nggak serumah. Nanti bahaya. Karena kita masa pandemi. Makanlah bersama keluarga yang serumah. Jadi nggak usah pakai masker, nggak usah. Nggak usah takut. Kalau yang serumah, biarpun kita pakai masker pun percuma. Akan tertular juga. Ya. Jadi kita nggak usah pakai masker. Itu untungnya. Kalau teman-teman kos lah, yang sekos gitu. Ya. Kemudian masaklah semua sayur kecuali brokoli dan kubis. Dimasak juga boleh, tapi lebih baik dibersihkan aja. Kenapa? Ada alasannya. Supaya antioksidannya tidak hilang. Saya bahas kok di Instagram juga. Silahkan disimak ya kenapa kita brokoli dan kubis ini jangan dimakan, lebih baik dimakannya mentah. Mungkin nggak bisa makan, tapi itu yang benar begitu. Kemudian makanlah buah tanpa diolah atau hanya di blender. Makan berikut ampasnya ya. Jangan disaring lagi kayak smoothie segala macam tuh boleh, tapi sayang. Udah beli mahal-mahal buahnya kan? Dikupas setengah mati, di blender tapi dibuang ampasnya. Nah, kita butuh seratnya itu. Karena buah itu paling tinggi serat larutnya. Ya, serat larut sama serat nggak larut itu beda. Kalau serat yang larut itu kebanyakan dalam buah, kacang-kacangan, terutama yang kacang panjang, kacang buncis ya. Kalau yang sayuran kebanyakan serat yang nggak larut. Kalau serat larut itu ya, dia akan memperlambat makanan jalan di usus kita. Supaya kita kenyang terus. Kalau seratnya nggak larut, justru akan mempercepat. Supaya kita cepat BAB, cepat lancar pencernaannya. Ya. Jadi harus seimbang dua-duanya itu. Sayang ya. Kemudian ganti semua tepung. Nah ini penting, tepung. Yang vegetarian mesti hati-hati. Karena kita masih baru, yang baru belajar, terutamanya pasti akan disajikan dengan makanan tepung-tepungan. Nah itu untuk mengganti daging yang atau ikan yang terbiasa kita makan. Emang nggak mudah, tapi harus pelan-pelan dikurangi. Ya, karena kita nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan yang lain, kita ganti dengan tepung. Tepung itu makin halus tuh makin nggak baik. Karena apa? Karena tinggi sekali diproses. Kan gampang sekali lagi menaikkan insulin kita. Ya. Insulin tuh kita butuhkan, tapi kalau berlebihan jadi racun dalam tubuh kita. Toksin malahan. Bikin gemuk, ya, bikin nanti tambah radang tubuh kita. Jangan heran kalau kita tiba-tiba nanti ya makanya bagus semua ya, sehat-sehat semua, tapi tiba-tiba nanti kena autoimun. Jangan heran. Jangan menyalahkan vegetarian, bukan ya, salahkan tepung lah. Ya jangan salahkan vegetarian, apalagi ya apa namanya salahkan dokternya. Jangan salahkan tepung ya. Ganti dengan makanan utuh. Boleh tepung gandum yang utuh atau oat klasik atau flax meal boleh ya. Flax meal ini adalah biji rami ya yang siap dimakan. Bukan biji rami yang belum digiling ya, bukan. Oke, kemudian ini ada promosi dikit ya. Ini buku yang saya bikin juga, yang saya tulis sendiri. Ini beda dengan buku-buku yang lain karena saya nggak ngomong yang nggak penting, saya ngomong yang penting semua di sini ya. Ada diet pelangsingan badan yang praktis dan anti ribet sesuai dengan Federasi Obesitas Dunia. Jadi yang lain kalian nggak usah diturutin. Ya, ada yang caranya, ayo 3 minggu turun sampai 10 kilo. Jangan turutin. Yang benar yang dari sini, dari Federasi Obesitas Dunia. Ya, jangan kalian namanya teman-teman iklannya bagus ya, keren ya, kemudian sampai ayo turun berat badan 20 kilo sebulan. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal kan? Kita naiknya sampai kita jadi gemuk tuh butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kok turunnya sampai cuma sebulan?
kasihan tubuh kita, ya. Ini masih pelan-pelan turunnya. Yang penting permanen, stabil. Itu yang paling penting ya. Kemudian ini membuat juga banyak kontroversi gizi yang terbaru ya, pokoknya lama-lama. Silahkan, ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan ke MC-nya atau inbox ke saya di Instagram @drfendi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Fendi untuk sharing hari ini. Apabila teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ketik di kolom chat. Kalau yang belum kepikiran bisa ke Instagramnya Dr. Fendi juga nanti, bisa di DM. Dr. Fendi, saya mulai sesi tanya jawabnya ya. Ya, silakan. Ya. Selamat malam Dr. Fendi. Saya kalau makan karbohidratnya lebih sedikit dibanding sayurannya. Terbalik komposisinya dibandingkan isi piringku karena ingin mencapai berat badan yang ideal. Sekarang masih overweight sekitar 10 kilo soalnya. Jadi saya tidak makan nasi putih, saya ganti dengan beras merah, beras coklat, atau ubi-ubian. Apakah boleh? Jadi porsi karbohidratnya lebih sedikit daripada sayurannya. Oh, dia sekarang kurus atau gemuk? Overweight 10 kilo. Oh gitu, ya. Gini ya, saya ulangi lagi ya. Sebenarnya ya, piring ini bukan, bentar ya, saya sharing lagi. Piring ini bukan patokan yang standar, yang sempurna, bukan. Ya, kalian bisa berkreasi, tapi jangan berlebihan kreasinya. Kalau cuma sedikit ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita kekurangan sayuran, tapi kelebihan makanan pokok, ya, kita akan susah untuk mendapatkan antioksidan. Karena sayuran juga banyak antioksidannya. Yang berwarna itu semuanya antioksidan semua. Jadi yang warna merah jambu, yang Mejico hibiniu tuh, ya, kayak terong, wortel, kemudian hijau-hijau, semuanya antioksidan semua itu. Kalau nasi kan nggak ada, atau ubi kan nggak ada. Kalau ada pun dikit. Jadi kita jangan sampai kalau dia berlebihan berat badannya, ya, justru harus banyak makan sayuran, bukan dibanyakkan makanan pokoknya. Oh iya, dokter, tadi pertanyaannya adalah dia lebih banyak porsi sayuran daripada Oh gitu. makanan pokok. Apakah boleh gitu? Boleh. Boleh, nggak masalah ya. Kemudian nasi beras putih biasanya dia ganti dengan beras merah, beras coklat, atau ubi-ubian juga. Boleh ya dokter ya? Boleh, tapi hati-hati ya bagi yang hobi makan beras merah. Kan beras merah itu ada 2 seratnya ya. Serat larut sama serat nggak larut. Kalau yang ada masalah pencernaan, ada sakit mah, kemudian ada yang masalah kena IBS juga masih hati-hati. IBS itu adalah sindrom iritasi usus. Nah, serat nggak larutnya itu juga bisa mengiritasi usus ya. Jadi mesti pelan-pelan, kalau nggak terbiasa, dikit-dikit dulu beras merahnya. Campur mungkin ya, campur beras boleh. putih. Kalau sudah terbiasa, silahkan di dosis yang normal ya. Kalau untuk beras coklat, dokter? Sama aja. Sama juga ya. Oh, baik. Baik, saya lanjut. Ada yang bertanya tentang Ibu Syufang bertanya tentang program sehat. Mungkin boleh langsung ke admin dari grup komunitas pemula vegetarian ya, yang dengan Dr. Susianto. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya dari Chen Debi, bagaimana cara mengkonsumsi mudah flaxseed dan chia seed sehari-hari? Chia seed, oh ya. Flaxseed dan chia seed. Kan kita tuh kan sebenarnya flaxseed dan chia seed itu nggak jauh beda sebenarnya gizinya. Yang paling mencolok adalah seratnya. Kalau flaxseed itu lebih banyak serat nggak larut dibandingkan serat yang larutnya. Kalau chia seed kebalikannya ya. Dia hampir-hampir mirip lah gitu. Kemudian kandungan serat juga nggak jauh beda. Nah, yang paling sering adalah kita harus coba makan chia seed atau flaxseed dalam bentuk yang grounded, artinya digiling ya. Jangan makan yang mentahnya itu, yang biji-bijian, jangan ya. Karena usus kita nggak akan sanggup untuk mencernanya, akan terbuang dengan sia-sia. Harus digiling dulu ya. Giling dulu, kemudian boleh ditambahkan dengan air panas, boleh. Paling gampang, kalau sudah digiling gampang. Tambahkan di bubur sayur juga boleh, di sereal juga boleh, kemudian di owat juga boleh kan. Tambahkan jadi pempek juga boleh, kan gampang kan. Tapi kalau yang masih biji-bijian jangan pernah dimakan, karena percuma, terbuang sia-sia ya.
Tapi kalau sudah digiling biasanya akan berkurang masa expirednya. Ya, Oh, gitu. kadang juga mereka yang masih bijian itu direndam air, dokter. Hmm. Itu apakah sama juga? Jangan Lebih supaya baik dia lebih baik digiling. Ya. tetap digiling. Oh, Ya, baik. karena saya nggak anjurkan untuk makan utuh begitu. Biarpun sudah Oh, dimasak segala macam ya. Oh ya, ah, anjuran dosisnya adalah jangan berlebihan ya. Kita nggak butuh juga berlebihan. Flex meal itu kan itu kandungannya ada namanya omega 3 ya. Tapi omega 3-nya yang tipe yang rantai sedang, namanya asam linolenat. Karena nggak bisa secara efektif diubah menjadi DHA, kita butuhin cuma asam asam linolenat aja. Jadi kan nggak bisa diubah dengan DHA secara efektif gitu. Paling banyak juga 10%. Jadi kita butuhnya alanya aja, yang asam linolenat saja. Cukup 1 sendok makan sehari aja. Yang flex meal ya. maksimal ya. Ya, jangan berlebihan. 2 lah kalau mau. Ya, Mm-mm. jangan sampai setengah gelas, nggak usah sehari ya. Nanti bakal sembelit segala macam nanti ya. Nggak usah. Atau Iya. mencret ya. Mm. Itu aja. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Eka Nurmala bertanya, BAB bermasalah kebanyakan sembelit meski sudah banyak makan serat. Kira-kira masalahnya di mana ya dok? Apa yang bagus saya konsumsi supaya BAB-nya bisa normal? Ya, ini paling sering nih, klasik ya. Kayak Udah banyak makan banyak serat. banyak juga pasien saya begitu ya. Datang ke praktek ya, konsultasi lama itu. Dia udah makan obat macam-macam ya, udah makan pencahar, udah makan serat lah dalam bentuk kemasan, ada yang jadi, ada yang enggak, ada yang makan pepaya, ada yang makan nggak mempan juga ya. Setelah saya coba-coba ya, cari tahu apa sebabnya sih ya, ternyata dia memang ada masalah pencernaan, khususnya yang sensitif atau IBS namanya. Jadi banyak orang yang nggak sadar terkena IBS, tapi dia nggak kena IBS tapi nggak menyadari begitu. Ini penyakit yang sebenarnya misterius karena nggak tahu apa sebabnya, tapi ada penyakitnya, banyak kena orang. Ya. Di dunia sekitar 20% loh. Bayangkan, banyak juga yang kena loh. Kalau sering nyeri perut setelah makan, kemudian sering sembelit, sering diare, atau kedua-duanya, itu hati-hati. Ini penyakit yang ringan, tapi sangat mengganggu kualitas hidup kita. Ya, Baiknya jadi kalau sering sembelit dicek aja ya dokter ya. ya, yang paling bisa dilakukan sekarang adalah coba kalau makan serat jangan berlebihan. Kalau perempuan cukup 25 gram per hari. Kalau cowok cukup 35 gram per hari. Silahkan dihitung sendiri ya. Kemudian pokoknya jangan kebanyakan. Setelah makan serat harus minum air putih yang banyak. Jangan sampai tidak minum. Pasti sembelit akibatnya. Nah, kalau makan serat juga harus aktivitasnya harus banyak supaya seratnya bisa berjalan. Oke, kalau enggak akan stuck terus sana terus. Akibatnya akan sembelit juga. Itu kesalahan orang yang sering makan serat banyak. Baik, Oke, terima kasih aja ya. dokter. Ya, selanjutnya dari Veronica Erika. Dokter, untuk kacang lentil apakah kandungan proteinnya lebih tinggi dari tempe? Enggak. Lentil itu tempe tetap tinggi proteinnya. Lentil masih di bawahnya. Lentil itu mirip-mirip dengan kacang hijau, kemudian apalagi ya. Banyak proteinnya tapi kualitasnya masih di bawah tempe. Ya kan kita manggilnya ada kualitas, ada kuantitas ya. Kalau yang kacang tanah, kacang hijau, kacang merah itu kuantitasnya banyak. Artinya seons itu banyak proteinnya. Tapi kualitasnya masih kurang. Tempe masih terbaik ya dokter ya? Tempe masih terbaik, kemudian apalagi ya? Ya susu kedelai juga masuk masih. Ya. Udah oke ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Daryati bertanya, makan buah tanpa diolah, bagaimana dengan buah-buahan yang difermentasi? Apakah nilai gizinya masih bagus? Enggak usah ya. Fermentasi itu tujuannya apa? Untuk supaya lebih mudah dicerna. Buah sudah gampang sekali dicerna. Untuk apa difermentasi? Ya, Baik. sayang hilang semua nanti. Antioksidannya hilang, kemudian vitaminnya hilang, kemudian mineralnya hilang, sayang. Ya. Tapi kalau kedelai kan emang susah itu. Kalau nggak dimasak pasti susah kan?
Ada yang berani Oh. makan kedelai mentah sini? Jadi kalau yang mudah dikonsumsi jangan Nggak usah. difermentasikan karena memang sudah gampang dicerna ya. Iya, untuk Kalau apa? yang sulit dicerna baru butuh difermentasikan. Iya. Baik, Dok. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Oce Hutauruk, dokter mau tanya makanan vegan untuk bayi 9 bulan apa saja ya? Banyak sekali ya. Ya. Kan sudah mulai itu kan makanan vegan yang umur 9 bulan ya. Artinya makanan lumat ya, di kembali ya. Bentar ya, saya tahu. Makanan lumat ini kan ada yang pasti yang untuk yang bayi 9 bulan. Nah, ini makanan lumat sama ASI. Jadi harus ASI masih ya. ASInya 2-3 kali sehari ya. Makanan lumat, jangan makanan lembek ya. Berarti benar-benar lumat kayak pure gitu, kayak bubur yang lemah, yang cair gitu ya. Kemudian makanannya banyak. Semua makanan yang tidak merangsang lambung ya, tidak merangsang usus boleh dimakan sebenarnya sama bayi. Yang paling nggak boleh adalah madu. Itu pasti nggak boleh ya, karena mengandung racun ya bagi yang setahun di bawah. Kemudian sayuran masih boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau umur segini dia nggak akan sanggup untuk mencerna serat yang banyak. Jadi serat-serat yang kayak sayuran bayam, kangkung, brokoli, jangan terlalu banyak dikenalkan sama yang 9 bulan. Kalau bisa mulai setahun aja. Tapi kalau kayak tahu ya, kemudian kayak apa lagi ya, wortel, kemudian kentang, ya, kacang buncis itu masih boleh ya, kacang panjang masih boleh ya, tempe apalagi karena lebih gampang cerna itu ya. Kemudian kalau yang kayak brokoli, kayak kembang kol, kayak kangkung, kayak bayam itu kan agak kasar seratnya. Jadi jangan coba-coba diperbanyak sama bayi. Nanti dia akan sembelit akibatnya. Kasihan bayinya. Ya. Oke, itu aja ya. Saya Baik. rasa. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan dari Irawati. Selamat malam dokter Fendi. Apakah pisang rebus kurang bergizi dari yang fresh dan bagaimana dengan ubi, kentang, dan jagung rebus? Terima kasih. Enggak lah kalau karbohidrat ya. Saya jelaskan lagi ya. Kan kalau pisang kan kebanyakan kalau bisa dimakan mentah silahkan. Nggak usah lagi diolah macam-macam ya. Digoreng lah jadi pisang goreng, kemudian direbus pisang rebus lah, nggak usah, ngapain ya. Tapi kalau nggak bisa dimakan mentah, harus dimasak. Kenapa? Karena kayak ubi jalar ya, ubi manis itu. Kalau kita masak, itu antioksidannya sampai 4 kali lipat naik. Ada yang bisa makan ubi jalar mentah? Enggak ya. Makanya kita harus dimasak itu ya. Tapi kalau pisang itu bisa dimakan mentah, kenapa? Ya, diolah lagi. Kalau diolah nanti akibatnya apa? Pisang yang sudah manis ya, kita olah akan naik namanya indeks glikemiknya. Kalau naik, pisang itu jadi nggak sehat lagi. Ya awalnya sebelum dimasak itu cuma 60 indeks glikemiknya. Artinya bisa menaikkan gula darah secara cepat ya. Tapi kalau direbus jadi 70 atau 80. Kasihan kan? Makin naik, makin tinggi itu makin nggak baik untuk makanan. Jadi bagi yang ada risiko diabetes, hati-hati. Makan makanan buah-buahan yang dimasak lagi ya. Gitu. Baik, Dok. Selanjutnya pertanyaan dari Jenny. Dok, saya obesitas BMI di 30, umurnya 38. Pernah ikut detox dan vegetarian sebentar, tetapi berat tidak turun. Mungkin bisa masalah hormon nggak ya, Dok? Bisa-bisa aja ya. Jadi makanya sini, pasien saya yang datang ke praktek saya ya, yang gemuk ya, saya pasti nggak akan langsung buka sesi konsultasi, enggak. Saya pasti akan suruh dia datang yang berikutnya. Artinya dia ada motivasi. Kalau dia nggak ada motivasi, saya nggak akan bantu. Ya, saya cuma kasih tahu aja secara umum gitu. Nggak boleh makan ini, udah selesai, udah pulang aja. Ya. Nanti kalau dia datang lagi baru saya kasih tahu pelan-pelan. Cari tahu apa sebabnya. Nah, pertama saya wajibkan dulu untuk tes darah.
Kalau emang sudah mencoba diet ya. Kalau belum Hmm. pernah mencoba diet, coba diet dulu sekali. Kalau sudah pernah, udah sering diet tapi nggak turun-turun juga, cek darahnya. Paling sering adalah gangguan hormon tiroid. Paling sering. Hmm. Ya, kalau dia turun hormon tiroidnya, nggak bakal kurus-kurus tuh orang. Gemuk terus. Oh, Ya, makan apapun jadi lemak. Makan apapun jadi lemak. napas Kasian. juga jadi lemak nggak dokter? Iya, makan apapun jadi lemak. Jadi makanya saya harus Hmm. periksa hormon tiroidnya, kemudian darah lengkapnya, kemudian gula darahnya, ya. Kemudian ya itulah paling pentingnya. Kemudian kalau ada penyakit di batuk-batuk, TBC dicek ya. Gampang kan cuma di ronsen aja. Hmm. Ya, kalau dia nggak ada batuk-batuk nggak usah. Ya. Tapi kalau dia pokoknya sesuai dengan keadaan pasien lah. Kalau memang butuh diperiksa, periksa supaya nggak sia-sia nanti dietnya. Gitu. Baik. Baik, Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Christian. Dok, kalau buat jus sayuran, ampasnya perlu disaring nggak? Dan kalau makan buah, boleh dicampur nggak ya dok? Langsung 3 jenis seperti pepaya, buah naga, alpukat. Terima kasih. boleh ya, boleh. Jadi makan buah tuh nggak ada waktunya. Jadi boleh kapan aja. Jangan salah Oh. paham ya. Ada yang bilang harus makan sebelum makan nasi, ada yang bilang setelah makan nasi. Itu semuanya bohong-bohongan. Ya. Yang paling penting gini, kalau punya diabetes atau punya memang gemuk berat badannya, itu usahakan kalau gemuk makan setelah makan. Makan sebelum makan. Ya, supaya nanti kita makan nasi nggak banyak. Itu tujuannya. Ya, Ganjel, ganjel ya dulu pakai anjir buah-buahan. perutnya. Kalau ada diabetes itu makanlah setelah makan nasi atau bersamaan dengan makan nasi supaya gula darahnya nggak naik. Kan buah itu manis ya, Iya. ada glukosanya juga. Biarpun ada banyak fruktosanya, tapi ada glukosa yang namanya gula darah itu ada atau gula anggur. Jadi kita makannya bersama dengan makanan nasi atau setelah makan nasi segera supaya nggak naik gula darahnya. Itu tujuannya. Jadi selain itu bebas, kapan aja boleh. Kecuali buah yang asem ya. Itu pagi-pagi janganlah makan buah asem. Atau malam-malam mau tidur makan buah asem nanti sakit mah ya. Jangan, itu aja. Kemudian yang untuk jus sayuran, apakah ampasnya perlu disaring ya? Jangan apa enggak ya. Kalau kita masih kurang serat, ampas saring. Itu aja prinsipnya. Kira-kira aja kalau kita makan buahnya kurang atau enggak sampai gizi seimbang, harus disaring. Kan serat tuh cuma 2 macam ya. Yang paling sering itu di makanan pokok, nasi putih pasti kurang seratnya. Jangan diomongin lagi itu ya. Nasi putih pasti kurang seratnya. Kalau beras merah masih oke seratnya ya. Kemudian kalau ubi jalar masih oke seratnya. Kalau kita nggak makan sayur, atau sayurnya cuma 2 macam ya. Kemudian buahnya cuma semacam, kurang kan seratnya? Iya. Harus tambahkan dari sayuran, disaring ampasnya. Ya. Kalau kelebihan ya nggak usah apa-apa ya. Baik dokter, ada pertanyaan IBS itu apa dok? Mungkin yang Oh ya, tadi itu pencernaan ya? itu penyakit namanya irritable bowel disease. Itu penyakit sindroma namanya usus iritasi. Sering menyerang orang yang ada masalah pencernaan dari kecil. Ya, karena apa? Ya, karena ini kan gejalanya paling sering adalah nyeri perut setelah makan makanan tertentu yang bergas. Ya, kemudian tambahkan dengan sembelit atau diare atau gabungan keduanya. Ini penyakitnya nggak ada ditemukan kelainan organ. Di endoskopi gak percuma. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia makan apapun sakit perutnya. Jadi perutnya gampang Nyeri. tertrigger ya. Jadi dia Ya, gampang antara sembelit atau malah diare. iya. Bisa dua kondisi ya dokter. Ini beda dengan penyakit radang usus ya. Kalau ini nggak ada radang sama sekali, tapi dia sakit perutnya. Orang sering bilang dia bohong sakitnya, tapi padahal enggak, memang sakit perut memang. Karena memang nggak ada di endoskopi pun nggak ada kelihatan. Itu. Baik. Tapi maaf saya pernah dengar kalau kita seharusnya sehari itu buang sesuai jumlah kita makan. Maksudnya makan 3 kali berarti kita harus buang 3 kali, itu yang sehat katanya. Apakah benar begitu ya dok? Buang apa maksudnya? BAB-nya? BAB-nya betul. Oh enggak lah ya.
Kalau sehari 3 kali kita berarti pagi siang malam gitu. Ya enggak. Nggak usah ya, yang penting lancar BAB-nya ya. Hmm. Jangan sampai lama-lama kita BAB-nya ya. Iya betul. Lancar makin bagus ya. Hmm. Itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Rosemary. Mau tanya dok, oat sebaiknya dimasak atau cukup direndam air panas? Oh ya, tadi kan kemarin Gandum. saya ada bahas OAT ya. Itu Mm-mm. di Instagram saya. Banyak yang inbox saya malahan ya. Terus saya selama ini makan OAT instan ya. Kalau memang nggak ada penyakit apa-apa boleh-boleh saja, masih boleh kok OAT instan. Saya nggak menyalahkan. Tapi kalau ada penyakit yang diabetes, yang pradiabetes, yang gula darahnya 110 ya, Mm-mm. 105, kemudian udara puasanya ya 112, 114 ya, jangan gantilah OAT-nya dengan OAT yang klasik atau yang roll OAT atau yang steel cut ya. Kalau steel cut itu lebih lama masaknya tapi paling tinggi seratnya, paling tinggi antioksidannya. Kalau yang raw OAT gampang masaknya 5 menit cukup ya. Harus dimasak, nggak bisa pakai air panas. Ya. Mm-mm. Kemudian tapi seratnya banyak, masih 3 kali Mm. lipat daripada OAT instan. Sayang ya kalau kita makan OAT instan udah kenyang tapi nggak ada gunanya. Baik, Gitu. selanjutnya pertanyaan dari Veronica Erika. Dokter, saya ini vegan dan rambut rontok. Apakah ada zat-zat atau nutrisi yang kurang dikonsumsi? Ya. Rambutnya Uh, rontok. ini kalau rontok tuh biasanya sudah lama loh kejadiannya ya. Bisa dari remaja tapi mungkin perawatan rambutnya yang kurang benar ya, atau pemakaian sampo yang sering ganti-ganti ya, atau pemakaian cat ya. Paling sering itu bukan karena kurang gizi. Hmm. Jarang orang yang kurang gizi itu rambutnya rontok. Paling cuma beruban saja atau rambutnya lepek. Oh, Sampai beruban dan rontok lepek itu ya kurang gizi. bisa ya. Mm-mm. Kemudian kalau sampai rontok tuh biasanya karena penyakit di akar rambutnya. Makanan bisa bantu sih. Yang paling sering yang harus kita cukupi adalah vitamin B kompleks. B1, B6, B2, B12, kemudian vitamin E juga, itu yang paling sering. Kalau mineral, zinc paling 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 bantu, sama selenium. Kalau mineral ya, itu Itu aja. bisa didapat di mana ya dokter untuk zinc dan seleniumnya? Banyak kok, di jamur ada, di sayuran juga banyak tuh, sayuran hijau Oh, ya. mm-mm. Bayam yang tadi saya sebutkan, makanan favorit kalian. Paling gampang petik. Ya, bayam tuh banyak zincnya. Ya, Hmm. kemudian selenium juga ada ya. Tapi vitamin B juga banyak di bayam, di beras merah paling banyak tuh vitamin B-nya. Hmm. Ya, itu aja. Baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Inge. Untuk yang sulit BAB, apakah boleh dibantu dengan enema? Boleh, boleh. Tapi jangan Hmm. terlalu sering, apalagi kalau pakai sendiri ya. Nanti bisa lecet ya. Karena kan Oh. itu dipaksa artinya. Jadi kita harus mulai Hmm. dengan makanan yang sehat dulu. Kalau memang tidak bisa lancar BAB-nya setelah coba makanan-makanan yang merangsang ya, seperti Hmm. pisang, kemudian pepaya ya, coba dicek ke dokter langsung atau inbox saya juga boleh ya. Kita ngomong aja pribadi gitu ya. Saya Hmm. pasti balas kok. Jangan takut nggak dibalas, dan saya nggak akan bocorkan itu, nggak akan. Ya. Nah itu kan pribadi, rahasia orang. Iya. Jadi kita nggak boleh ya. Kemudian cek langsung ke dokter. Biasanya ada sebab yang lain. Ya, Hmm. jangan mengobati sendiri, kasihan nanti ususnya. Hmm. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Weni. Hmm. Dokter, saya mau bertanya, ubi dan singkong apakah menyebabkan perut kembung? Kalau makan kebanyakan iya. Karena kita kan lambung kita itu nggak diciptakan untuk makan sekaligus banyak. Hmm. Masih pelan-pelan, apalagi yang karbohidrat yang nggak yang nggak sempurna masaknya. Kan singkong Hmm. kadang-kadang kan masaknya nggak lembut sampai ke dalam kan. Ada yang masih kelihatan mentah kan. Hmm. Itu artinya yang nggak sempurna dimasaknya. Nggak gampang masak singkong sempurna itu. Butuh gas yang banyak LPG-nya. Jadi masih hati-hati ya. Hmm. Paling gampang menyebabkan kembung adalah karbohidrat memang. Ya, karbohidrat karena ini gampang murah, gampang didapatkan, ya kemudian paling mengenakan, ya kemudian
usus kita juga nggak sanggup makan segitu banyak, Hmm. mencernanya segitu banyak. Mm-mm. Jadi kalau mau nggak sampai kembung boleh, pelan-pelan makanya. Saya bilang tadi ya, pelan-pelan. Kunyahnya. Mm-mm. Kunyahnya pelan-pelan, kali kunyah 20 kali kunyah, baru turun. Mm-mm. Oke, itu aja ya. Mm. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Wendy juga, bagaimana pengobatan IBS? Oh, ada yang baru nanya nih IBS ya. Ya, ini saya paling suka ngomong IBS sama yang GERD ya. Karena ini penyakit yang misterius sebenarnya. Banyak yang nggak berhasil dengan pengobatan konvensional yang dari medis ya. Banyak juga yang nggak patuh dengan obat medis karena banyak efek sampingnya. Hmm. Karena orang yang sakit GERD atau yang sakit IBS itu kan gangguannya pencernaan. Kebanyakan obat yang dikasih dokter itu juga merangsang pencernaan. Hmm. Sedikit banyak. Jadi banyak yang nggak cocok. Banyak yang putus obat atau nggak patuh minum obat. Jadi nggak berhasil pengobatannya atau minum obat nggak ada berkurang sama sekali. Jadi saya mencoba untuk memang khusus ke diet IBS sama GERD. Kalau IBS sama GERD ya mesti sabar pengobatannya. Itu aja kunci pertama kali, sabar, kemudian harus cari tahu dulu bener GERD atau bener IBS tidak. Hmm. Mm-mm. Jangan sampai salah kalian ya. Ada yang mirip-mirip sama IBS namanya IBD atau penyakit radang usus. Mirip sama IBS gejalanya atau penyakit SIBO namanya atau small intestinal bacterial overgrowth atau pertumbuhan berlebihan bakteri dalam usus halus. Mm-mm. Itu juga sama mirip-mirip gejalanya. Makanya harus cari tahu dulu benar IBS tidak. Kalau sudah benar baru diterapi pelan-pelan. Yang pertama terapinya adalah diet, bukan obat. Saya ulangi lagi ya, terapinya bukan obat tapi diet. Karena Mm-mm. obat sekarang ternyata nggak didukung dengan ilmiah yang cukup. Baru tahun ini 2021 ada panduan terbaru dari dokter ahli pencernaan seluruh dunia. Ya, dulu kan IBS sekarang pengobatannya pakai anti namanya obat untuk mencegah kram perut. Tapi Mm. sekarang nggak dianjurkan lagi karena banyak nggak efektif. Ya, sekarang apa terapi utamanya? Makanan. Nanti saya bahas di Instagram, silahkan diikuti, namanya Isfagula. Kalau yang pernah dengar silahkan diketik di browsing di browsernya Isfagula. Cari itu Mm. apa? Itu terapi pertama untuk yang orang IBS. Baik. Selanjutnya ada yang bertanya dari Inge, dokter prakteknya di mana? Ya di Bangka Belitung, di Bangka Tengah. Di Bangka Belitung. Baik. Bangka Tengah ya. Bangka Tengah. Oh, baik. Ya. Mungkin kalau yang mau konsultasi bisa langsung lewat Instagram ya, kalau Ya posisinya kalau nggak di Bangka Tengah. ya, kalau kejauhan ya Mm. silahkan di Instagram boleh, di WA juga boleh nanti ya. Mm. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dokter. Cara konsumsi bayam yang paling tepat bagaimana? Bayam ya dimasak lah. Dimasak ya. Boleh di oh ya, kalau bayam itu kan orang kebanyakan kan makannya dengan direbus ya, pakai kuah ya. Itu paling enak kan? Ya. Lembut. Dimakan kuahnya juga, jangan dibuang ya, sayang ya. Karena itu juga ada kandungan vitamin C biarpun nggak sempurna lagi ya. Jangan didiamkan atau dipanaskan ulang karena akan berkurang vitamin B dan vitamin C-nya. Kemudian jangan pakai air terlalu banyak. Sayang ya, nanti akan hilang semua vitamin C-nya dan vitamin B-nya. Larut Biarpun ke airnya. biarpun kata orang makan kuahnya nggak apa-apa, akan kembali lagi vitamin B dan vitamin C, tapi enggak seperti itu. Ternyata berkurang juga karena penguapan. Ya, itu ya, sayang ya. Kemudian masak bayam dengan sempurna. Jangan karena itu kan seratnya agak kasar, jadi kita harus sempurna. Bagi yang ada penyakit pencernaan harus sempurna masaknya. Kalau yang nggak ada ya boleh-boleh aja masak setengah mentah, setengah matang maksudnya. Gitu. Baik, mungkin menyambung pertanyaan tadi, kalau BAB-nya lancar, apakah masih perlu enema? BAB lancar? Iya. Oh nggak usah. Enema itu kan untuk terapi sesekali saja, ya. Sekali saja, kemudian jangan dipakai untuk rutin, bukan, ya. Kecuali dokter yang menganjurkan ya. Atau kita memang sudah ada penyakit yang kronis sekali pencernaan. Tapi kalau untuk
nggak tahu apa sebabnya kita pakai enema terus, sayang. Nanti bakal lecet, bakal ada namanya fistula, ada namanya lecet di mukosa anusnya, ya kemudian segala macam ya. Sayang, nanti kan maksa itu soalnya. Ya. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter ya, karena sudah sampai waktunya juga. Ya. Ada pertanyaan dari Hayanti Eng. Orang yang bervegetarian jika pH urinnya selalu di angka 8 dan 9, apakah masih termasuk normal? pH urin, ya. Oh mungkin diukur secara nggak sengaja mungkin ya. Sengaja mengukur pH urin nggak mungkin ya. Ya, gini ya, ada yang bilang dulu kalau pH urin tuh, kalau kita pH-nya urinnya basah bagus ya, segala macam itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Darah kita tetap 7,5, 7,3 sampai 7,4. Kalau berlebihan kita mati, kalau kurang kita mati juga ya. Darah kita tetap begitu. Kita makan apapun tetap begitu ya. Jadi urin nggak ada hubungan sama darah kita. Biarpun urinnya itu 8 atau 10 pH-nya, darah kita tetap 7,35. Kalau berubah kita bisa sesak napas. Berubah dikit aja sesak napas. Atau kita malah pingsan. Jadi nggak boleh berubah darah itu. Makanya dikeluarkan lah yang namanya urin. Bisa karena makan terlalu banyak alkalin. Maksudnya bahan makanan yang alkalin. Seperti buah-buahan, sayuran, bisa-bisa aja. Atau kurang makan yang makanan yang mengandung terlalu asam ya. Memang orang banyak nggak percaya yang namanya keasaman sama kebasahan, tapi kalau diukur dari urin bisa memang kelihatan. Kalau kita kurang makan protein hewani bisa saja, tapi nggak ada efek yang berarti kok secara klinis. Gitu aja. Jadi maksudnya tidak perlu mengukur dari pH urin ya untuk kondisi. Ya, yang paling penting pH di urin tuh jangan cek pH-nya sebenarnya ya. Cek gula darahnya. Ada itu gula darahnya, kemudian atau bakteri dalamnya. Kalau kita ada gejala nyeri kencing atau kencingnya berdarah, itu bisa infeksi saluran kemih ya. Kalau kita gula darahnya tinggi, bisa nanti gula darah di urinnya juga naik ya. Itu paling penting itu ya. Baik, itu pertanyaan terakhirnya. Mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk Instagramnya Dr. Fendi adalah @drfendi yang sudah diketikkan di chat. Jadi bisa di follow dan bisa bertanya di DM ke Dr. Fendi langsung juga. Kalau untuk nomor WA, apakah langsung pribadi aja dokter atau boleh diketik di sini? Nanti inbox saya aja ke Instagram. Inbox langsung ke Instagramnya Dr. Fendi aja ya? Ya, nggak semua kan butuh WA juga. Nanti WA saya nggak bisa posting macam-macam ya. Saya postingnya selalu di Instagram. Info-infonya. Ya. Gitu ya. Baik, demikian sesi tanya jawabnya Dr. Fendi. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk sharing tentang makan gizi yang seimbang yang enak tapi tetap sehat. Dan terima kasih juga sudah membantu menjawab sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Selanjutnya, saya ingin membacakan untuk kegiatan minggu depan. Baik, minggu depan pada tanggal 19 Desember 2021 kita akan mengundang narasumber Dr. Wiono SA, BCM, MCM, STP, AKP. Beliau sudah menempuh pendidikan kedokteran dan master kedokteran integratif spesialis ginjal di Beijing University Chinese Medicine dan pernah praktek di salah satu rumah sakit di Beijing. Selain itu juga adalah tamatan akupuntur dan ahli pangan. Nah, jadi minggu depan Dr. Wiono akan sharing dengan kita mengenai cara menjaga keseimbangan ginjal yang sehat. Minggu depan boleh join lagi di Zoom kita ini di jam 7 malam. Jam 7 malam sudah dimulai ya. Lalu selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Keluarga.
bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya lagu ini, kita juga sudah selesai sesi pada hari ini dengan topiknya makan gizi seimbang yang enak tapi tetap sehat dengan narasumber Dr. Fendi Syaelawan. Terima kasih Dr. Fendi atas waktunya pada hari ini dan sharing yang sangat-sangat berguna sekali untuk kita semua. Semoga hasil sharing ini bisa dipraktekkan dan kalau masih bingung boleh langsung follow Instagramnya Dr. Fendi dan boleh langsung DM juga ke Dr. Fendi-nya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa minggu depan di acara Komunitas Pemula Vegetarian. Selamat malam semuanya. Terima kasih.